Di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih, berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan sirat tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, juz ya mu'min fa inna nurak tahriku nari. Cepat lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka nggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampirin neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Bagaimana tanggapan Kiai tentang ceramah Habib Jindan bin Novel ini, Kiai? Bahkan terkadang orang bodoh, gila lagi, kalau dari golongan habaib langsung dicap, dianggap wali Allah yang besar. Ini dipercaya oleh masyarakat karena tokoh ulamanya juga meyakininya. Bagaimana tanggapan Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saudaraku, tentang hadis yang disebutkan oleh beliau Habib Jindan, juga cerita-cerita wali serta doktrin sesat anggapan wali besar Allah dari golongan orang-orang bodoh yang gila, dari golongan mereka. Walau ini tampaknya biasa dan kelihatan sederhana, padahal ini sesungguhnya adalah doktrin sesat dalam ideologi syariat Islam. Maka kiai kaum santri harus peka dengan ini. Maka kami berkepentingan untuk menjawab hal ini. Yang pertama, tentang cerita seorang wali yang dikatakan oleh Habib Jindan, katanya beliau marah-marah pada api jahanam sampai berkata untuk menolong temannya, memberi syafaat kepada temannya, hai api, keluarkan teman-temanku, kalau tidak maka aku masuk, kau padam nanti. Tidak ada api jahanam nanti. Di hadapan Allah, di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah dikatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar wa khasha'atil aswatu lirrahman fala yatakallamuna illa hamsya. Di hadapan Allah tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang bisa menyombongkan diri. Ini bukan perkataan wali namanya. Jadi ini ceritanya bohong-bohongan, cerita dusta. Jangankan jahanam disuruh begitu. Kanjeng Rasul bersabda, la tazalu jahannam taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izza fiha qadamah fataqulu qad wa izzatik wa yuzwa ba'duha ila ba'd. Jahannam itu selalu minta tambahan kepada Allah tentang orang-orang yang akan masuk neraka. Kurang ini jahannam, mau dilahap dimakan oleh jahannam, kurang ini. Sampai Allah menunjukkan kuasanya bahwa cukup jahannam bagianmu sekian, maka jahannam menerimanya. Begitu. Ini kok ngancam jahannam, kalau tidak dikeluarkan apa itu? Tidak ada cerita seperti itu. Wali Allah itu di dunia sampai ke akhirat itu tetap takut dengan api neraka, dengan jahanam itu takut. Kenapa? Karena wali Allah itu tunduk patuh pada kekasih junjungannya yang maha agung, sehingga di dunia dan akhirat tetap akan bersikap dengan mengatasnamakan firman Allah, wattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Itu perintah dari Sang Pencipta alam semesta. Makanya wali itu menghargai perintah kekasihnya. Tidak mungkin tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan wali, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sultanul mursalin, sebagai orang yang paling mulia di antara makhluknya Allah, kekasih pilihannya, itu dalam memberi syafaat gak ngancam-ngancam api neraka jahanam.
Malah Nabi itu merendahkan diri, wada'a jabhatahu yasjudu ilallah, untuk memberi syafaat, meletakkan wajahnya bersungkur bersujud kepada Allah untuk memohon agar supaya bisa menolong orang-orang yang beriman. Maka Allah berfirman kepada baginda Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma wasal tu'tah washfa' tushaffa. Fa'akulu, kata Nabi, ya Rabbi i'dhan li fi man qala la ilaha illallah. Pamitan dulu dengan sopan, bersujud kepada Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Izin kepada Allah, bukan mentang-mentang, hai api neraka, kalau kamu tidak mengeluarkan temanku, aku masuk, padam kamu. Nanti, lah itu apa itu? Cerita seperti kesombongan. Cerita-cerita kesombongan yang dialami oleh aulia itu tidak pernah ditemukan kecuali dalam ajaran Sufi Ba'alawi. Kakeknya hijrah ke Sidratul Muntaha melebihi Nabi 70 kali. Terus katanya bisa hatam Al-Quran, bisa menurunkan rantai dari langit, macam-macam. Itu tidak ada malunya kepada Sang Pencipta. Apakah seperti itu wali? Tidak begitu. Terus untuk berlandaskan menceritakan wali ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membenarkan, itu saja, membenarkan perkataan kakek moyangnya yang bernama Abu Bakar bin Salim, yang mengatakan, kalau saya tidak malu kepada Allah, maka api jahanam akan saya padamkan. Untuk mewujudkan dan memberi dalil kebenaran dongeng dusta khurafat seperti ini, maka beliau pun memberikan dalil. Katanya, berkata di saat orang mukmin itu lewat di sirat, ya mukmin, juz ya mukmin, faqad atfa'ah nurukah nari, katanya. Dalilnya salah, artiannya pun salah. Kalau membahas tentang hadis ini hadis mungkar. Hadis mungkar ini tidak bisa dibuat sebagai dalil untuk membuktikan sebuah kejadian. Tidak bisa. Itu hadisnya mungkar. Apalagi pahaman hadisnya salah. Itu bukan juz ya mu'min faqad atfa'ah nurukah nari, bukan nari, lahabi. Begitu. Bisa dicek Marwahul Hafidh Ibnu Adi Al-Jurjani di dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal di jilid 8 halaman 130, atau di jilid 6-nya kalau versi yang lain di halaman 394. Bunyi hadisnya begini, innan nar taqulu yaumal qiyamah ya mu'min jur faqad atfa'a nurukah lahabi, bukan nari, lahabi. Oh, kenapa beda? Beda. Kalau nari itu padam seutuhnya, ndak ada nanti. Kalau lahabi enggak, sifat dari api itu yang padam. Artinya kalau orang wali masuk ke dalam neraka, neraka itu tidak membuat orang wali itu panas. Karena apa? Karena panas dari api itu kalah dengan nur cahaya keimanan. Begitu nanti, bukan padam. Malaikat itu ada di dalam neraka tapi tidak panas. Begitu, bukan langsung padam. Kalau padam ya nanti gimana susunan sunnatullahnya? Ini kurang beradab namanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, kalau nari itu zatiyahnya jahanam, itu berupa nar. Kalau lahabi itu adalah sifat dari nar. Makanya kata ulama, al-lahab sifatun tadullu ala wujudin nar al-muhriqah. Walakinnahu laysa nar binafsiha. Faka ayyu qala al-ma'u sifatun lil bahri